wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Semoga kita semua kuat. Merdeka. Allahu Akbar. Baik, saya bacakan tata tertib leadership camp SMP dan SMA Jakarta Islamic School 2023. Tata tertib umum. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum setiap kegiatan. Paham? 2. Peserta wajib mengenakan atribut yang telah ditentukan oleh panitia secara lengkap dari awal hingga akhir kegiatan LDKS. Dari sekarang sampai selesai LDKS kalian gunakan atribut. Kalau pakai slayer, kalau pakai name tag-nya. Seragamnya juga begitu. Kalau disuruh pakai sepatu, kalau disuruh pakai sendal, pakai sendal. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan selama LDKS dan harus sesuai dengan rules dan konsep JIS. Keempat, peserta wajib mengikuti setiap kegiatan yang telah dijadwalkan oleh panitia LDKS. Tetapi apabila ada kepentingan yang mendesak, harus melapor atau meminta izin kepada panitia LDKS. Sakit, pusing dan lain sebagainya bilang, daripada kamu pingsan mendingan bilang. Ya. Kelima, peserta wajib mencatat setiap materi yang disampaikan oleh panitia dan pemateri LDKS. Misalnya besok ada dokter atau ada PBB dan lain sebagainya yang perlu kamu catat ya. Misalnya tentang P3K ya, diajarin tentang P3K kamu catat ya. Ada dokter walaupun beliau bukan panitia tapi beliau adalah pemateri LDKS. Yang ke-6, peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar. Jadi kalian nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh bilang kotor ya. Baju saya bersih, nggak bersih gitu ya. Jadi jangan ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor. Dan umpatan, apa umpatan? Memaki, mencaci dalam bentuk dan bahasa apapun. Besok dari sekarang sampai seterusnya sampai kamu meninggal nggak ada lagi kata-kata an. Ya, nggak ada lagi kata-kata anjrit, gop dan lain sebagainya, nggak boleh ya. Ini kalian dilatih dari 3 hari ini dan insya Allah sampai kita meninggal kita terbiasa untuk meninggalkan kata-kata nggak sopan. Selanjutnya, peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara. Kamu punya duit banyak, jangan dieneng-eneng. You know dieneng-eneng? Ya kan, punya duit, punya HP udah disimpan ya. Punya duit banyak jangan ditaruh sembarangan ya, karena nanti apalagi di Buperta itu bukan kita doang yang ada di situ, ada banyak orang ya. Yang ke-8, peserta wajib menjaga kebersihan lingkungan acara LDKS. Kalian 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang, 2 meter samping kanan, 2 meter samping kiri, itu adalah sampah kalian. Jangan bilang bukan punya aku ya, apalagi kalau itu bekas makanan kalian dan lain sebagainya. Kemudian peserta wajib menjaga nama baik Jakarta Islamic School ya. Kamu pakai slayer, pakai seragam dan sebagainya, jangan tawuran ya, insya Allah jangan tawuran dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Sanksi pelanggaran ringan bersifat kelompok. Telat berkumpul atau mengikuti acara ketika kode fluid selesai berbunyi, sanksinya 1 kelompok meminta maaf dengan suara yang lantang menggunakan mic di hadapan seluruh peserta LDKS sampai mengatakan kami minta maaf karena kami berbuat kesalahan. Kemudian berbungkuk. Itu ringan, cuma ngomong gitu doang, tapi semua orang ya. Kedua, lingkungan tenda kelompok kotor dan berantakan baik itu sampah maupun
barang kelompok atau pribadi, yang misalnya habis makan, ya ada macam-macam mie instan dan lain sebagainya, acak-acakan di tenda kalian atau di sekitar tenda kalian. Sanksinya merapikan dan membersihkan area tenda dari kelompok-kelompok lainnya, ya. Jadi membersihkan area tenda dari kelompok-kelompok lain, boys dan girls terpisah. Misalnya satu kelompok itu acak-acakan, semua kelompok kamu bersihin. Nah, tuh. Ya, semua kelompok ya. Misalnya yang girls ada 8, yang kotor 1, berarti satu kelompok itu membersihin 8 kelompok. Ya, kelompok kamu dan kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata kotor. Tadi saya bilang jangan bilang kotor ya. Nggak kotor, kasar dan bahasa seperti tulis ya, anjir, anjrit, anjing dan yang semisal dengannya, baik sengaja maupun tidak. Ya, sengaja udah pasti, keceplosan kalian. Yang bahaya keceplosan, refleks. Yang boys hati-hati. Saya dengerin, panitia yang dengerin ya, jangan sampai refleks dan keceplosan. Kamu ngomong baik-baik aja ngomong anjing, bukan gitu anjing. Ya Allah, ya salah bego, ya Allah, nggak berantem aja ngomongnya begitu, ya. Nah hati-hati. Ini ngajarin kita ya, ngajarin kita biar nanti disiplin kata. Baik yang disengaja maupun tidak, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris ada F, A, F dan selanjutnya itu nggak boleh juga diomongin ya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Sanksinya satu kelompok melafazkan istighfar 99 kali di lapangan dengan menggunakan mic. Nah 99 kali, 1 kali 1 jam, berarti 99 jam, ya kan? Sanksi pelanggaran berat bersifat kelompok atau individu. 1. Sanksinya mengikuti peraturan debit poin yang selama ini berlaku di sekolah sekondari Jakarta Islamic School. Nah ini lumayan ya, kalau kamu masih melakukan udah dikasih sanksi. Dengerin kata mentornya ya. Nanti mentor kalian akan nge-guide bagaimana cara membuat steamboat. Oke? Kita mulai. Waktu kalian 40 menit ya. SMP, SMA waktunya cuma 40 menit. Kita mulai dari 3, 2, 1. Silakan. Ayo. Ke kelompok masing-masing. 40 menit.
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا هو وإليه النشور أرسلنا على فطرة الإسلام وقرة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمت على محبتك وتوسل. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang insya Allah dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati kita sehingga berkat nikmatnya kita menjadi bersaudara. Betul apa betul? Kita bersaudara. Kita punya Allah Tuhan yang satu. Betul apa betul? Punya Nabi yang satu, Nabi Muhammad. Dan semua kita menuju tempat yang satu. Apa? Surga. Jadi kita bersaudara. Boleh nggak saling bully? Boleh nggak saling ejek? Boleh nggak saling ngatain orang tua? Bapak lu, bapak lu, bapak lu. Apa bapak lu? Bapak lu itu apaan? Kebo ya, kebo. Bapak lu kebo. Ya kan? Bapak lu kan kebo ya. Baik. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati kita sehingga berkat nikmatnya kita menjadi bersaudara. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Oke, kalau saya bilang apa kabar semuanya, mulai saat ini nanti ke depan-depan kamu bilang alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Can you? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Saya ulangi ya, apa kabar semuanya? Keren, ini baru anak-anak LDKS, keren. Lagi, apa kabar semuanya? Bisa lebih kenceng nggak? Sampai langit ke-7. Hah? Bisa suaranya sampai langit ke-7. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar, keren. Baik, semua kita bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wal
ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Kita beriman belum? Beriman. Insya Allah kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah. Bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila pada pagi dan petang hari. Pagi dan petang hari. Banyak-banyak berzikir dan bertasbih pada pagi dan petang hari. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, misalnya waktu haji. Dalam ayat yang lain habis sholat Jumat, ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Dan apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, bertebarlah di muka bumi mencari karunia-Nya, dan banyak-banyaklah berzikir agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Maka kita sangat-sangat dianjurkan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, ciri-ciri orang yang baik, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, itu adalah ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang pintar, itu adalah orang-orang yang selalu berzikir dalam kondisi berdiri, duduk dan berdiri, duduk dan berbaring. Bukan tidur. Kalau tidur ini, kalau tidur ngorok. Berbaring. Ya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang baik itu orang-orang yang soleh, solihah, orang-orang yang ulul albab, yang cerdas, yang pintar, yang bijaksana, itu selalu berzikir dalam kondisi berdiri. Kamu ngapain aja aktivitas yang berdiri apa aja coba? Ayo. Hah? Upacara. Ya. Lari, sholat. Kamu bayangin deh, kamu lari dari sini muter kodam, ya, setengah jam. Coba kalau zikir berapa tuh banyaknya? Iya kan? Subhanallah, walhamdulillah. Sambil lari, sambil zikir. Masya Allah. Nah, apa tadi? Sholat. Di sholat udah pasti. Upacara. Apalagi? Lari. Apalagi? Kamu main futsal. Ada main futsal lagi jongkok nggak? Lari, ya kan, berdiri, main futsal, main yang lain, ya kan. Nah, itu kita banyak-banyak berzikir dalam jalan, ya. Kamu misalnya diantar dari sana kan, turun dari situ sampai ke sini jalan, zikir. Misalnya kamu dijemput di sana sama orang tua kamu atau sama penjemputnya, sambil jalan ke sana kita banyak-banyak berzikir. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa hikmahnya? Ketika kita baca tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pahala. Allah kasih. Coba kalau mohon maaf ya, kamu ngomong yang biasa diomong apa tadi? Yang biasa diomongin? Hah? Apaan? Hah? Apaan? Hah? Anjrit, dapat pahala nggak? Hah? Dapat pahala? Wah. Tapi kalau bilang subhanallah dapat pahala nggak? Pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tamlaul mizan. Paham nggak apa tamlaul mizan itu? Tamlaul mizan itu memenuhi timbangan. Nanti kita itu akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Nah, alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal baik kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aisyatir radiyah. Pintar. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Mau diridhoi? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau timbangan amal baik kita banyak, berat. Tapi kalau kamu bukan gitu bego, dapat pahala enggak? Enggak. Jadi kata-kata kasar tadi enggak dapat pahala. Dan dengerin. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kok pinter-pinter sih? Tidak ada satupun ucapan yang kecuali ada malaikat yang mencatat. Kamu ngomong apa tadi? Ya, astagfirullah dicatat pahala. Ngomong apa lagi? Hah? Alhamdulillah dicatat pahala. Ngomong apa lagi? Alhamdulillah, Allahu Akbar, catat pahala. Ngomong apa lagi? Subhanallah, catat pahala. Apa lagi? La ilaha illallah, catat pahala. Masya Allah, catat pahala. Innalillahi, catat pahala. Yang benar kamu ngomong begitu mulu seharian, yakin? Banyakan mana, ayo? Banyakan apa yang kamu ngomongin? Banyakan apa? Halo. Hai. Sekali lagi. Kalau itu oke lah, itu mubah. Ya. Nggak berdosa, biasa aja, standar gitu. Ya. Kalau apa tadi? Assalamualaikum, pahala. Enggak, yang biasa kalian omongin lah, yang sering saya denger. Apaan? Hah? Apa tadi? Hah? Thank you teacher, dapat pahala itu mah. Bukan yang biasa kamu ngomong-ngomong. Jazakallah, itu mah dapat pahala. Bukan yang biasa diomongin. Bahasa-bahasa kasar. Nggak pernah kasar gitu. Bahasa kotor. Setiap bahasa kasar, bahasa kotor, caci maki yang nggak sopan, semuanya mengandung dosa. Mengandung dosa. Sehari berapa kali kalian bilang kata-kata kasar, kata-kata kotor? Ditimbang nanti, banyakkan ucapan baiknya apa ucapan
buruknya. Mana yang banyak? Halo? Mana yang banyak? Ayo jujur, mana yang banyak? Kata-kata baik apa kata-kata buruk? Yakin? Jujur kacang hijau? Hah? Apa jujur? Jujur ayam? Jujur ayam. Hah? Setengah-setengah? Yakin? Banyakkan baiknya apa buruknya? Alhamdulillah. Nah, semoga kita menjadi orang baik. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat dan itu akan menjadi timbangan kita. Kalau kita omongannya baik, maka kebaikan kita akan berat. Timbangan kebaikan kita akan berat. Tapi kalau kotor, jelek, kasar, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau bisa berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Nah, perkataan paling baik itu adalah tadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah. Oke, zikir itu ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi. Pertama, zikir dalam arti mengingat. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, itu dalam arti mengingat. Ingat Allah kapanpun dan mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau makan ingat, habis makan ingat, mau sekolah ingat, pulang sekolah ingat, lagi di sekolah ingat. Ingat Allah dimanapun. Di toilet ingat. Boleh nggak di toilet ingat Allah? Lah harus. Terus kamu emang mau kamu masuk toilet, kemudian di toilet kamu lupain itu Allah? Enggak. Dalam arti ingat dimanapun dan kapanpun. Yang namanya ingat ya, bukan menyebut. Nanti lagi beda lagi babnya kalau menyebut. Ingat, kalau ingat dimanapun dan kapanpun. Mau ngapain aja, lagi ngapain aja, di mana aja, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir dalam artian menyebut. Menyebut. Tadi yuk bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir dalam rangka menyebut. Mau makan baca bismillah, itu namanya menyebut nama Allah. Habis makan baca alhamdulillah, itu namanya menyebut nama Allah. Nah, kalau ini aktivitas kita perlu dimulai dengan bismillah. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzibalin la yubda bi basmalah fahuwa ajzan. Setiap perbuatan, setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah, maka aktivitas itu sia-sia. LDKS kita tadi udah dimulai dengan bismillah belum? Alhamdulillah sudah dimulai dengan bismillah. Mau berangkat sekolah bismillah. Keluar rumah baca doanya apa?
Keluar rumah baca doanya apa? Bismillahi tawakkaltu. Bismillah. Tuh, semua aktivitas kita mulai dengan bismillah. Masya Allah. Luar biasa, bismillah. Kita usahakan kita mau ngapa-ngapain itu bismillah. Mau pakai baju baca bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau duduk, mau bangun, mau naik kendaraan, mau kemana aja, mau jalan, mau ngapa-ngapain baca bismillah. Hah? Mau masuk toiletnya bismillah. Bismillah bukan baca bismillah kemudian apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma itu adalah menyebut nama Allah. Jadi semua aktivitas kita dimulai dengan bismillah dan disertai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebut. Nah, untuk menyebut ini ada batasan tempat. Di toilet nggak boleh nyebut nggak boleh, tapi ingat boleh. Tapi kalau nyebut ya, ingat aja ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, zikir dalam arti aktivitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Kita puasa dalam rangka apa? Mengingat. Orang zakat dalam rangka mengingat Allah. Orang haji dalam rangka mengingat Allah. Orang sholat dalam rangka mengingat. Itu namanya zikir aktivitas. Jadi zikir ada berapa tadi? Apa aja? Hah? Gampangnya mengingat, menyebut, terus aktivitas, mengerjakan, ya, mengingat, menyebut, mengerjakan haji, mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, ya kan? Nah, melaksanakan bisa melaksanakan haji, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Jadi zikir itu ada tiga. Pertama, mengingat. Yang kedua, menyebut. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan.